Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqon di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqon bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqon TV rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita terkait dengan tanda-tanda kiamat. Dan kita masih pada pembahasan tanda-tanda kiamat yang kecil, yang sekarang masuk tanda-tanda kiamat kecil yang ke-55. Nafyul madinati lisyirariha thumma kharabiha akhir zaman, di mana kota Madinah itu akan menafikan, mengeluarkan orang-orang yang jelek dari dalamnya. Kemudian di akhir zaman kota Madinah itu tidak dihuni lagi, sudah rusak, sudah hancur. Hathan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala suknal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kita kaum muslimin untuk tinggal di kota Madinah. Wa raghaba fi dzalika, dan beliau betul-betul mentargib siapapun dalam perkara ini, menyuruh mereka untuk sebisa mungkin tinggal di kota Madinah. Jadi kota Madinah adalah kota yang sangat sakral bagi kaum muslimin, dan tinggal di sana memang begitu nikmat sekali. Dan siapapun yang pernah tinggal di sana akan merasakan kenikmatan bagaimana hidup di kota Madinah. Luar biasa nikmatnya. Wa akhbara annahu la yakhruj ahadun minha raghbatan anha illa
akhlafallahu fiha man huwa khairun minhu. Dan Nabi mengabarkan alaihi salatu wassalam bahwasanya tidak ada seorang pun yang dia berusaha keluar darinya gara-gara enggak suka lagi dengan kota Madinah, kecuali Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada orang yang keluar tersebut. Jadi jangan sampai ada perasaan enggak suka tinggal di kota Madinah. Perkaranya makruh. Wa akhbara anna min alamati sa'ati nafyul madinati li khabathiha. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwasanya termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah kota Madinah nanti akan membersihkan penduduknya dari orang-orang yang kotor. Wa hum syirarun nas, adalah orang-orang yang terburuk. Kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi itu dia membersihkan karat yang ada pada besi yang nempel itu. Bersih. Rawal Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman yad'u ar-rajul ibna 'ammihi wa qaribahu halumma ila ar-raha. Akan datang suatu zaman yang dimana seseorang itu memanggil anak pamannya, sepupunya ya, kerabatnya dipanggil, ayo ke sini, di sini enak hidup di sini. Makmur di sini. Ayo ke sini, di sini makmur. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, padahal kota Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka tahu akan hal itu. Dan benar, dan memang waktu itu kota Madinah itu capek hidup di sana itu. Ya, sampai sekarang pun sama, hidup di kota Madinah itu ya sakit, capek, itu sudah jadi bumbunya hidup di kota Madinah. Kalau pengen enak itu ya sebetulnya yang di luar itu, di Jeddah atau di mana yang bisa santai di sana. Tapi kalau di kota Madinah itu penuh perjuangan, itu sudah jadi sunnatullah ya. Hidup di kota Madinah itu penuh dengan perjuangan dan banyak sekali drama di sana, itu sudah jadi sunnatullah di sana. Karena tidak ada siapapun yang tinggal di kota Madinah kecuali dia akan diuji beratnya hidup di sana, dengan berbagai fadilah yang ada di sana. Dan itu sudah sejak zaman dahulu kala seperti itu. Anginnya itu bikin badan gampang sakit, cuacanya. Jadi butuh ketahanan mental yang kuat orang itu hidup di kota Madinah. Nah, setelah Islam itu tersebar, otomatis negeri-negeri takhlukan itu biasanya secara ekonomi, secara finansial mereka lebih makmur. Sehingga tatkala orang-orang pada hijrah ke negeri-negeri takhlukan tersebut, ke daerah Syam, daerah Irak, di mana pertaniannya lebih subur di sana, duit di sana lebih banyak, otomatis pada ngajak teman-temannya, ayo ke sini, di sini enak. Nah, kalau sampai ada yang meninggalkan kota Madinah gara-gara cari kemakmuran di tempat yang lain, ketahuilah bahwasanya Madinah lebih baik bagi mereka, law kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahuinya. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku, dan demi yang jiwaku ada di tangannya, ini sumpahnya Rasul alaihi salatu wassalam, la yakhruj minhum ahadun raghbatan anha, tidaklah ada seorang yang dia keluar dari kota Madinah gara-gara enggak suka dengannya, illa kecuali akhlafallahu fiha khairan minhu, Allah akan menggantikan yang lebih baik daripada dia. Ala innal Madinah, ketahuilah Madinah itu kalkir, seperti pandai besi, yukhrijul khabitha, dia akan mengeluarkan yang jelek-jelek darinya,
La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tanfil madinatu syiraraha, sampai kota Madinah membersihkan dirinya dari orang-orang jelek, kama yanfil kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi itu membersihkan karatan besi yang menempel itu. Waqad hamalal qadhi Iyad nafyal madinati li khabathiha ala zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala menafsirkan maknanya Madinah itu akan membersihkan penduduknya dari orang-orang yang kotor, orang-orang yang buruk. Itu adalah kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yakun yasbir ala hijrati wal muqam fil Madinah illa man kana thabital iman. Karena memang pada waktu itu tidak ada yang bisa sabar hijrah ke kota Madinah, bermukim di situ, bertahan di situ. Nggak ada yang sabar kecuali orang-orang yang imannya kuat, kokoh. Wa amal munafiquna wa jahalatal Arab, adapun orang-orang munafik dan orang-orang Badui yang jahil, fala yasbiruna ala syiddatil Madinah, mereka enggak tahan dengan beban berat yang ada di kota Madinah. Cuaca yang ekstrim yang ada di kota Madinah. Wala yahtasibuna minal ajri fi dzalika, kalau mereka bertahan di kota Madinah tujuannya cari dunia, bukan cari pahala. Wa hamalahu Nawawi ala zamanid Dajjal. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berbeda, menafsirkan hadis ini adalah terjadi pada zaman Dajjal itu muncul, wastaba'ada makhtarahul Qadhi Iyad, dan beliau menganggap tafsiran Qadhi Iyad itu jauh. Wa dzakara annahu yahtamil an yakuna dzalika fi azmanin mutafarriqah. Dan ini ada ihtimal, ya, ada kemungkinan bahwasanya hal ini bisa mungkin terjadi di zaman-zaman yang berbeda-beda, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Wa dzakarul Hafidz Ibnu Hajar annahu yahtamil an yakunal murad kullan minaz zamanaini. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan, ini maknanya memang ada kemungkinan memang masuk pada dua zaman tersebut, ya. Zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan zamannya ketika akhir zaman nanti, ketika muncul Dajjal tersebut, ya, mungkin bisa terjadi maknanya dua tersebut, ya. Karena memang ada ciri-ciri yang mirip. Zaman Nabi alaihi salatu wassalam berdasarkan dalil qissatul a'rabi, kisahnya si Badui. Kama fil Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ja'a Arabiyyun ilan Nabi, ada laki-laki Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fabaya'ahu alal Islam. Dia datang ke kota Madinah membaiat Nabi alaihi salatu wassalam, faja'a minal ghaddi mahmuman, ternyata besok dia demam. Ya, ini penyakitnya orang Madinah, ya, gampang demam, gampang sakit-sakitan. Ini orang Madinah, tinggal di Madinah itu resikonya itu. Gampang sakit-sakitan. Ya, karena memang cuacanya ekstrim, ya, jadi badan itu harus punya fisik yang kuat tinggal di sana itu. Faqala, maka si Badui yang kemarin membaiat Nabi alaihi salatu wasallam tersebut kayak menyesal gitu.
Karena dia langsung sakit setelah datang hijrah ke kota Madinah. Setelah membaiat Nabi SAW. Maka si Badui berkata, "Aqilni, wahai Rasulullah, aku minta iqalah." Iqalah itu bahasa jual beli ya. Saya sudah beli barang, kemudian nggak cocok saya kembalikan kepada penjualnya. "Pak, saya nggak cocok, boleh nggak saya kembalikan?" Nah, kalau si penjualnya menerima mengiyakan, maka itu namanya iqalah dan itu hukumnya sunnah. Ya, karena sangat membantu si pembeli. Walaupun kalau pedagang menolak sebetulnya nggak ada masalah di situ, nggak ada pelanggaran syar'i, boleh-boleh saja. Nah, ini si Badui minta iqalah, "Wahai Nabi, saya nggak jadi. Saya pengen balik saja." Fa'aba, maka Rasul pun menolaknya. Salas merar, 3 kali ini kejadiannya. Nabi menolak terus. Dan ternyata si Badui ini diam-diam dia pergi. Karena nggak tahan dengan cuaca ekstrim yang ada di kota Madinah. Maka mendapati itu Nabi SAW langsung menyampaikan, "Faqala al-Madinatu kalkir." Madinah itu ya memang seperti pandai besi itu, tanfi khobathaha, akan membersihkan orang-orang jelek dari dalamnya. Wa yansah thayyibuha, dan menyisakan yang baik-baik saja yang ada tinggal di kota Madinah. Wa zaman tsani, zaman waktu kedua di mana kota Madinah membersihkan dirinya dari orang-orang jelek itu adalah terjadi pada zaman Dajjal. La'natullahi alaih. Kama fi hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara ad-Dajjal. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebutkan Dajjal, thumma qala, kemudian berkata, bersabda, "Tsumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat." Jadi ketika Dajjal naik ke atas gunung Uhud itu melihat kota Madinah, itu ada Istana Putih di tengah-tengah situ, maksudnya Masjid Nabawi, dan sekarang Masjid Nabawi sudah jadi Istana Putih ya, kelihatan sekali. Maka Dajjal menghempakkan kakinya di atas gunung Uhud tersebut 3 kali. Maka kota Madinah pun langsung gempar 3 kali, gempa. Rek gitu 3 kali. Maka seketika itu pula fayukhrijullahu ilaihi kulla kafir wa munafik. Maka Allah mengeluarkan orang-orang jelek tadi, kafir munafiknya dikeluarkan kepada Dajjal. Jadi pengikutnya Dajjal nanti. Ketika Dajjal naik ke atas gunung Uhud tadi. Jadi mereka sempoyongan keluar, akhirnya keluarnya kemana? Jadi pengikutnya Dajjal nanti. Jadi orang-orang kafir, orang munafik yang masih bersembunyi di dalam kota Madinah akan keluar nanti. Dan kota Madinah memang kota satu-satunya yang terjaga, terlindungi, dijaga oleh malaikat langsung yang pegang pedang terhunus. Sehingga Dajjal dan bala tentaranya nggak berani masuk ke dalam kota Madinah. Wa amma ma baina dzalika minal azman, adapun yang terjadi antara kedua zaman ini, fala, maka jawabannya tidak ya. Fa inna katsiran minal fudhala'i sahabah, karena kebanyakan para sahabat-sahabat yang mulia, yaitu para pentolannya itu, qad kharaju ba'da zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Madinah, mereka memang ternyata keluar dari kota Madinah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu bukan keburukan. Ya, karena mereka keluar itu untuk mendakwahkan agama Islam, di mana Islam itu waktu itu telah tersebar, mulai terjadi perluasan-perluasan kekuasaan Islam pada waktu itu, sehingga mereka pun hijrah meninggalkan kota Madinah bukan karena nggak suka dengan Madinah, tapi akan
maslahat yang diinginkan dari tersebarnya dakwah Islam itu sendiri, terutama pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Seperti siapa saja mereka keluar dari kota Madinah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, seperti Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini juga keluar ke daerah Syam kalau nggak salah, kemudian terjadi wabah taun itu, akhirnya kemudian mati, wafat gara-gara wabah tersebut. Abu Ubaidah juga keluar dari kota Madinah, Ibnu Mas'ud juga keluar dari kota Madinah ke kawasan Irak, wa Taifah, dan banyak lagi dari kalangan sahabat yang keluar. Tsumma kharaja Ali wa Talhah wa Zubair wa Ammar wa ghairuhum. Kemudian yang keluar juga seperti Ali, Talhah, Zubair, Ammar bin Yasir dan yang lain-lain keluar dari kota Madinah. Wa hum min atwayabil khalqi, padahal mereka adalah manusia yang terbaik pada zaman itu. Fadalla annal murad, maka hal ini semua menunjukkan bahwasannya maksudnya Madinah itu membersihkan penduduknya yang jelek-jelek itu, takhsisun nas duna nasin wa waqtin duna waqtin. Ini adalah waktu khusus pada waktu khusus dan orang-orang khusus dari orang-orang yang khusus. Jadi maksudnya di sini waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang menunjukkan bahwasannya hadis ini menunjukkan kejadiannya tidak pada semua waktu, tak akan tapi pada zaman Nabi dan akhir zaman atau ketika munculnya Dajjal adalah ayat Al-Quran, wa min ahlil madinati maradu ala nifaq. Di antara penduduk Madinah itu ada yang mereka di atas kemunafikan. Ini menunjukkan bahwasanya orang munafik ada di dalam kota Madinah. Mereka tidak dibersihkan, tidak diusir dari kota Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maksudnya adalah zaman tertentu, bukan pada semua zaman. Wa amma khurujun nas bil kulli, adapun keluarnya manusia secara total dari kota Madinah, fadzalika fi akhir zaman, ini akan terjadi pada akhir zaman, qurbu qiyamis saah, ketika mendekati hari kiamat kelak. Fafil hadithi an Abi Hurairah, di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatrukunal madinata ala khairi ma kanat, kalian meninggalkan Madinah dalam kondisi yang terbaik waktu itu, la yakshaha, sehingga kota Madinah jadi kosong melompong, yang tinggal di sana illal awafi, hanya hewan-hewan yang masih kuat-kuat saja. Yuridu awafis siba' wa tayr, maksudnya adalah hewan-hewan buas yang masih kuat badannya dan burung-burung yang masih sehat. Jadi nanti ketika akhir zaman, kota Madinah yang semegah itu yang kita lihat hari ini itu akan kosong. Kosong melompong, enggak ada penduduknya, sehingga yang di sana cuma hewan-hewan buas tok. Wa akhir man yuhsyar ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah, yang terakhir masuk ke situ adalah dua penggembala kambing dari Muzainah. Kedua-duanya memang ingin masuk dalam kota Madinah. Ya na'iqani bi ghanamihima, kedua-duanya datang menyisir membawa kambing-kambing mereka berdua. Fayajidaniha wahsya, mereka mendapati kota Madinah sudah apa? Sepi, kosong melompong, hanya ditinggali hewan-hewan buas, menakutkan, horor. Hatta idza balagha thaniyatal wada' kharra ala wujuhihima,
Sehingga tatkala mereka sudah keluar ke arah utara sampai di Saniyatil Wada, ternyata mereka jatuh tersungkur. Rawal Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, latadrukunnal Madinah ta'ala ahsani makanat, kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam kondisi yang waktu itu sangat-sangat the best. Hatta yadkhulal kalbu wadh-dhi'bu fayughzi. Jadi kota Madinah ditinggal kosong melompong gitu aja sehingga anjing-anjing dan serigala pada masuk kencing di sana. Ala ba'di sawaril masjid, kencing di pagar-pagarnya masjid, au alal mimbar, atau di atas mimbarnya masjid. Ya Allah, jadi masjid kota Madinah yang begitu indahnya, begitu berkahnya, kosong melompong, gak ada penduduknya di akhir zaman. Qalu, maka para sahabat yang mendengarkan kabar Nabi SAW tersebut, mereka langsung pada kaget. Loh, akhir zaman Madinah akan ditinggal, Masjid Nabawi dikencingi sama anjing sama serigala. Maka mereka pun langsung bertanya, wahai Rasulullah, falimani thimaru dzalika zaman, terus itu rezeki siapa Masjid Nabawi itu di akhir zaman nanti? Siapa yang datang ke sana? Jadi betul-betul kosong melompong, yang sekarang itu berjubel kayak gitu, pengen masuk ke Raudhah aja antri. Ya Allah, nanti di akhir zaman gak ada penduduknya. Sehingga siapa yang dapat rezeki itu siapa? Qala lil awafi at-tayr was-siba', ternyata yang dapat kota Madinah itu ya hanya hewan-hewan buas dan burung-burung yang hinggap ke sana. Ya Allah. Akhir zaman Masjid Nabawi ditinggalkan begitu saja. Orang-orang sudah tidak peduli lagi kepada Masjid Nabawi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata terkait dengan hadis ini, wal maqsudu, maksudnya itu adalah annal Madinah, bahwasanya kota Madinah itu baqiyatan amiratan, dia memang akan menjadi kota yang sangat makmur ya. Ayyamad Dajjal, pada hari Dajjal itu dia masih dalam kondisi yang bagus, makmur ya. Makmur maksudnya betul-betul masih terjaga ya, terjaga dan masih dipakai untuk sholat oleh yang datang ke sana. Thumma takunu kadzalika fi zamani Isa. Begitu pula pada zaman Nabi Isa, Masjid Nabawi itu betul-betul masih sangat terawat ya. Terawat di sini masih dipakai sholat, masih dipakai ibadah, betul-betul makmur gitu. Karena makmurnya masjid itu ya dipakai sholat. Sholatnya, Masya Allah, itu namanya masjid yang makmur. Tapi kalau masjid itu dipakai cuma pakai nobar, nonton bareng, kualifikasi Piala Dunia nanti malam misalnya, ini bukan memakmurkan masjid itu namanya maksiat. Masjid itu tidak dibangun untuk nobar atau dipakai nongkrong, bikin kafe dalam masjid kayak gitu. Enggak untuk itu masjid itu. Masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengumpulkan orang-orang ke dalam masjid dengan cara masjid diindah-indahkan, suasana yang menyejukkan, dikasih kafe, kasih wifi gratis, itu bukan fikih memakmurkan masjid itu namanya. Jadi memakmurkan masjid itu tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan cara bagaimana masjid itu 5 waktunya sangat terjaga, orang-orang pada berbondong-bondong sholat di
sana. Kalau masjid sudah seperti itu, ya itu namanya masjid yang makmur. Ya kalau belum seperti itu ya belum makmur namanya. Nah itu tugasnya para takmir masjid, bagaimana caranya bisa menghadirkan suasana yang nyaman bagi para zair masjid, bagi orang-orang yang datang ke masjid untuk bisa semangat sholat beribadah di tempat tersebut. Ya caranya dengan ilmu. Kalau ilmu terbangun di tempat itu ya insya Allah masjidnya menjadi makmur ya. Orang-orang pada semangat datang ke sana untuk mengerjakan sholat di sana. Tapi masjidnya nggak makmur ya gimana lagi? Thumma takunu kadzalika fi zaman Isa ibnu Maryam, dan pada zaman Nabi Isa bin Maryam ketika sudah turun dan membunuh Dajjal ya kota Madinah masih makmur ya. Hatta takuna wafatuhu biha wa dafnuhu biha, sampai kapan? Sampai Nabi Isa itu wafat di kota Madinah situ dan dikuburkan di Madinah situ. Thumma takhrub ba'da dzalika, setelah itu baru apa? Baru rusak, baru hancur, kosong melompong, tidak makmur lagi, tidak terpakai lagi, tidak dipakai tempat tinggal lagi oleh para manusia. Thumma dzakara hadits Jabir, kemudian disebutkan juga hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, akhbarani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu qala, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengabarkan kepadaku, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasiranna ar-raqib bijanabatil Madinah, nanti orang naik kendaraan itu akan melewati kota Madinah, melewati pinggiran kota Madinah, tsumma la yaqulanna, kemudian dia itu akan berkata. Jadi ada orang menunggangi kudanya atau menunggangi kendaraannya melewati pinggiran kota Madinah, kemudian dia akan berkata, laqad kana fi hadza hadir minal muslimina katsir, sungguh dulu di sini pernah ada banyak orang Islam di sini. Dia akan berkata seperti itu. Dia tahu kisah pada zaman dulu sini pernah makmur, luar biasa makmurnya kota Madinah itu. Rawahul Imam Ahmad, ini riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, rawa Umar bin Syabbah bi isnadin sahih an Auf ibn Malik. Umar bin Syabbah meriwayatkan sebuah hadis yang sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, tsumma nadzara ilaina, kemudian beliau melihat kami, faqala, seraya bersabda, amma wallahi, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, la yada'anna ahluha mudhallalatan arba'ina aman lil awafi, sungguh kota Madinah ini akan ditinggalkan terhina oleh penduduknya 40 tahun, dibiarkan begitu saja, dipakai, ditinggali oleh hewan-hewan buas itu. Atadruna mal awafi, tahukah kalian apa itu hewan-hewan awafi itu apa? At-tayr wasiba, yaitu burung-burung dan hewan-hewan buas. Qala Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau berkata, wa hadza lam yaqa qat'an, ya sungguh ini belum terjadi sama sekali sampai hari ini. Fadalla, maka hal ini menunjukkan hadza ala anna khurujan nas minal Madinah bil kulliyah, bahwasanya orang-orang akan meninggalkan kota Madinah secara total. Yakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman. Ba'da khuruji Dajjal, setelah keluarnya Dajjal la'natullah alaih, wa nuzul Isa bin Maryam, dan
turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa yahtamil an yakuna dzalika 'inda khurujin nar. Dan kemungkinan yang lain kejadian ini akan terjadi ketika api itu yang dari kota Aden itu keluar. Allati tahsyurun nas, keluar yang menggiring manusia ke padang mahsyar yang ada di Syam, Suriah sana. Wahia akhiru asyratus sa'ah, ini adalah tanda kiamat yang paling-paling terakhir. Wa awwalul alamat adalah ala qiyamis sa'ah, merupakan pertanda awal kiamat itu terjadi. Falaisa ba'da illa sa'ah, maka yang terjadi setelahnya adalah kiamat. Jadi ketika api dari kota Aden itu, ya sekarang kota Aden itu bawahnya itu api. Ya, kalau mau lihat ke sana ya silahkan, kota Aden diduduk gitu, nanti bawahnya itu isinya api. Ya, sampai sekarang itu udah terbukti penelitian tersebut. Nah itu yang nanti di akhir zaman akan menggiring manusia seluruhnya ke Syam, kumpul di sana, mahsyarnya di sana. Dan ketika api itu sudah muncul, maka yang setelahnya adalah terjadinya kiamat, selesai umur dunia tersebut. Wa yu'ayyid dzalika, yang mendukung tafsiran ini, kaunu akhiri man yukhsyar yakunu minha, orang yang terakhir digiring ke kota Madinah itu dia bagian dari hadis yang disebutkan tadi. Wa akhir man yukhsyar, yang terakhir sekali digiring ke kota Madinah adalah ra'iyan min Muzainah, dua penggembala kambing dari Muzainah, yuridan min Madinah, keduanya ingin menuju kota Madinah, yang iqani bi ghanamihima, yang keduanya sedang menggembala kambing-kambing mereka, fayajidaniha wahsya, mereka berdua ternyata mendapati kota Madinah itu wahsy, liar, ai khaliyah minan nas, enggak ada orang sama sekali, au annal wuhush qad sakanat, hewan-hewan liar, hewan-hewan buas ternyata sudah tinggal di kota Madinah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian tanda kiamat yang ke-56, ba'thur rihi thayyibati liqabdi arwahil mu'minin. Nanti di akhir zaman itu ada angin yang bertiup, angin yang indah, bertiup begini, mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Jadi nanti di akhir zaman itu orang Islam itu udah gak ada, yang tersisa hanya orang-orang yang kafir tok itu nanti di akhir zaman itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjumpakan kita dengan hari kiamat ya, karena yang berjumpa hari kiamat itu orang yang ngenes, karena mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa minha hububur rih thayyibah. Di antara tanda kiamat adalah bertiupnya angin yang indah, yang baik itu, liqabdi arwahil mu'minin, untuk mencabut nyawa-nyawa orang-orang beriman, fala yakunu ala dhahril ardi man yaqul, sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi ini orang yang mengucapkan Allah, Allah. Jadi sampai mengucapkan Allah, Allah saja mereka enggak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa hanya orang-orang yang jelek saja nanti di akhir zaman itu. Wa yabqa syirarun nas wa alaihim taqumus sa'ah. Ketika orang-orang jelek tadi masih bertahan, enggak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kiamat terjadi pada mereka nanti. Wa alaihim taqumus sa'ah, jadi mereka itulah yang nanti terjadi kiamat itu ya pada zaman mereka itu. Wa qad jaa fi wasfi hadzal rih, jadi bagaimana sifat angin ini yang bakal mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin yang tersisa di akhir zaman. Annaha alyan minal harir, angin itu dia lebih lembut daripada sutra. Wala'alla dzalika min ikramillahi ta'ala li'ibadi, dan semoga saja itu merupakan bagian dari
pemuliaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Fi dzalika zaman, di zaman akhir tersebut, al-mali' bil fitan wasyurur, yang penuh dengan fitnah dan keburukan di akhir zaman nanti. Ja'a fi haditsin Nawas bin Sam'an at-tawil fi qissatid dajjal. Jadi nanti di akhir zaman itu ada kisahnya ya. Ini tentunya adalah sunnatullah yang kauni, kehendak Allah, masih Allah yang kauni dengan adanya Dajjal. Jadi Allah Ta'ala punya kehendak Dajjal itu akan keluar di akhir zaman sesuai dengan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan terjadi walaupun Allah Ta'ala tidak menyukai Dajjal, tapi dia akan keluar di akhir zaman. Sama seperti Ya'juj Ma'juj ya, dia akan keluar di akhir zaman walaupun Allah Ta'ala tidak menyukai mereka orang-orang kafir yang bakal dibunuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Jadi dalam kisah Dajjal tersebut dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, disebutkan dalam hadis Nawas bin Sam'an yang panjang itu, apa kata Nabi alaihissalatu wassalam, idba'athallahu rihan thayyibah, Allah Ta'ala akan mengirim angin yang begitu indah, fata'khuduhum tahta abatihim, akan nyerempet ke bawah ketiak-ketiak mereka gini, nyerempet anginnya surut gini. Ketika nyerempet ke ketiak-ketiak mereka, fataqbid ruha kulli mu'min wa kulli muslim, sehingga angin tadi langsung mencabut nyawa-nyawa setiap yang beriman dan setiap yang masih Islam. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa yang masih hidup nanti manusia-manusia yang terburuk. Yataharajuna fima fiha yataharujul humur, jadi mereka nanti saling bantai di antara mereka seperti keledai itu saling menghancurkan satu sama yang lain. Wa alaihim taqumus saah, maka orang-orang yang seperti itulah yang nanti akan terjadi kiamat, wal iyadu billah. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya. Wa rawa Muslim an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjal, Dajjal akan keluar. Wa dzakarul hadis, kemudian beliau menyebutkan lengkapnya hadis seperti apa, wa fihi, dan di dalamnya ada isinya, faya ba'atsullahu Isa ibn Maryam ka'anahu Urwah ibn Mas'ud. Maka tatkala Dajjal itu sudah bersembunyi di Babulut yang ada di Tel Aviv sekarang, Israel sana, maka ketika Dajjal sedang bersembunyi di benteng yang ada di Babulut, Allah Ta'ala mengirim Nabi Isa turun. Dia mirip seperti Urwah bin Mas'ud. Jadi Urwah bin Mas'ud ini mirip pawakannya seperti Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu afdalu taslim. Fayatlubuhu fayuhlikahu, maka Isa bin Maryam mencari Dajjal dan membunuhnya. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laisa bainal itsnaini adawah. Kemudian Nabi Isa bertahan selama 7 tahun setelah terbunuhnya Dajjal nanti, sehingga semua rakyatnya makmur, tidak ada permusuhan di antara mereka. Sekarang kita ini di antara sesama salafi pada bermusuhan, jegal-jegalan, padahal satu manhaj, padahal satu tujuan, tetapi akhlaknya enggak karu-karuan, saling jegal di antara mereka, kurangnya sinergi dan kesatuan persatuan, saling dongkol di antara mereka. Ini keburukan yang luar biasa. Manhajnya hak, tapi hatinya tidak di atas yang hak, hatinya kotor, sehingga kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib membersihkan dada kita dari kebencian kepada saudara kita. Salah itu wajar, tapi mencap mereka seumur hidup itu, ya ente siapa? Emang ente gak pernah salah gitu? Mencap saudara ente,
seumur hidup, oh orang ini nggak baik. Emang ente orang baik? Kita semuanya nggak ada yang maksum. Jadi yang wajarlah kita benci sama orang itu. Orang itu selama dia masih hidup masih ada peluang untuk bertaubat. Emang ente orang baik gitu loh. Jadi kalau merasa baik itu kita semuanya ini nggak ada yang maksum. Kita semuanya ini berdosa. Jadi perbaiki watak, karakter dan cara berkomunikasi di antara sesama saudara kaum muslimin yang sama-sama di atas manhaj yang benar ini. Jangan sampai pecah belah kayak gini, memalukan ini. Dakwah sunnah terkotak-kotak, tersekat-sekat, sekat tembok yang begitu tebal memisahkan saudara-saudara kaum muslimin. Ini sesuatu yang memalukan. Jadi kalau memang tujuan kita sama, menebarkan sunnah, mengajarkan sunnah, ya tolong diperbaiki cara komunikasinya, tidak dengan cara yang kotor seperti itu. Rebutan apa? Sampai tidak bisa komunikasi, padahal sama-sama satu tujuan. Sama-sama menegakkan sunnah, menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti khawatirnya nanti jangan-jangan yang diperjuangkan adalah lembaga pondoknya masing-masing, bukan agama Islam. Jadinya fanatisme itu nanti kotor, itu memalukan seperti itu. Jadi Nabi Isa nanti di akhir zaman turun perawakannya seperti Urwah bin Mas'ud, turun langsung cari Dajjal, langsung membunuh Dajjal nanti. Sehingga nanti di akhir zaman manusia tidak ada yang musuh-musuhan. Mereka satu saudara. Nggak seperti sekarang masih musuh-musuhan, memalukan sekali ya Allah. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis Syam. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan angin yang dingin dari arah Syam sana nanti. Syam itu utara sana ya. Datang ke Jazirah Arab. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun, sehingga nanti di atas muka bumi tidak ada seorang pun yang tersisa hidup fi qalbihi mithqalu dzarratin min khair au iman. Yang di dadanya masih ada iman. Walaupun seberat biji sawi itu enggak tersisa lagi. Mati semua. Illa qabadathu, kecuali nyawanya dicabut oleh angin yang bertiup tadi. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabal la dakhalathu alaihi hatta taqbidah. Sampai ketika angin tadi yang dia berhembus ke Jazirah Arab mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin, ada orang berusaha sembunyi di dalam gunung biar tidak kena angin tersebut, niscaya angin itu akan masuk ke dalam gunung yang dalam itu, sehingga dia pun nyawanya tercabut. Faqad dallatil ahaditsu anna dhuhura hadhihi rih. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwasanya munculnya angin-angin ini yakunu ba'da nuzul Isa. Terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam qatlihi Dajjal, dan setelah terbunuhnya Dajjal la'anatullah alaih wa halaki Ya'juj wa Ma'juj, dan binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini dua kelompok yang sangat menakutkan, dua kelompok manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu artinya api yang membara itu. Jadi mereka itu marah terus, panas terus, bunuhin orang terus, nggak ada kebaikannya mereka ya, karena mereka adalah api yang berkobar-kobar. Ya'juj Ma'juj itu. Nah setelah binasanya mereka nanti baru ada
muncul angin yang berhembus yang mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Wa aidan, dan juga fa inna dhuhuraha yakunu ba'da tulu'is syams min maghribiha. Jadi angin yang berhembus mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin tadi itu nanti kejadiannya tentunya setelah munculnya matahari dari arah barat sana. Wa ba'da dhuhuri dabati wasairil ayyam idham, setelah munculnya hewan-hewan melata yang bisa berbicara ngomong, hei kamu mukmin, hei kamu telah berbuat ini. Wasair ayyam idham, dan semua hari-hari yang besar tersebut. Wa ala hadza, dan di atas hal ini faduhuruha qaribun jiddan min qiyamis sa'ah, sehingga dengan demikian maka munculnya angin tadi sangat dekat sekali dengan yang namanya kiamat, kehancuran tersebut. Wala yata'arad ahaditsu zuhuri hadhir ma hadits, dan hadis-hadis yang tadi kita baca terkait hembusan angin yang mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin tadi tidak bertentangan dengan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati, nanti senantiasa akan tetap ada kelompok dari umatku ini yuqatiluna 'alal haq, mereka berjuang menegakkan kebenaran, dhahirina ila yaumil qiyamah, mereka senantiasa berada di atas, enggak terkalahkan sampai hari kiamat kelak. Dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu senantiasa mereka menang, enggak bakal kalah oleh kelompok siapapun secara hujjah maupun yang lainnya. Dhahirina 'alal haq, mereka senantiasa di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak ngefek bagi mereka orang-orang yang berusaha merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang perkara Allah dan mereka masih tetap kokoh di atas perkara tersebut. Fa innal ma'na annahum la yazaluna 'alal haq, maknanya mereka masih saja senantiasa di atas kebenaran. Hatta taqbidahum hadhihi rih layyinah qurbasa, sampai angin-angin yang lembut ini mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin mendekati akhir zaman nanti. Wa yakunul murad bi amrillah, sehingga maksudnya maknanya perintahnya Allah itu hadi huwa hububutil karih, yaitu hembusan angin tersebut yang menimpa kaum muslimin. Wa jaa fi hadithi Abdullah bin Amr anna dhuhura hadhihi rih takunu min asy-Syam kama sabaq. Dan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu menunjukkan bahwasanya munculnya angin ini memang datangnya dari arah Syam, ya, Suriah sana. Wa jaa fi haditsin akhar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, dan di dalam hadis yang lain dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yab'atsu rihan minal Yaman, akan mengirim angin dari arah Yaman sana nanti. Lebih lembut alyan minal harir, lebih lembut daripada sutra. Fala tada'u ahadan, sehingga dia tidak bakal menyisakan satu orang pun fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, di dalam dadanya ada seberat biji sawi iman, illa qabadatuhu, kecuali dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hadis, ya. Hadis yang pertama mengatakan nanti angin di akhir zaman itu akan datang dari arah Yaman ke arah utara. Hadis yang pertama mengatakan angin dari arah Syam datang ke Jazirah Arab mencabut nyawa-nyawa kaum muslimin. Artinya ini ada seakan-akan ada kontradiktif, ya. Tetapi sebetulnya tidak ada kontradiksi sama sekali. Wa yujabu an hadza biwajhain. Ini dijawab dengan dua sisi. Sisi yang pertama, yahtamil annahuma rihani syamiyah wa yamaniyah. Yang pertama betul, itu memang hadisnya dua-duanya betul. Jadi ada angin dari Yaman dan dari Syam.
Jawaban yang kedua, yahtamil anna mabda'ah min ahadil iqlimain. Jadi memang nanti permulaannya akan datang dari salah satu entah Yaman atau dari Syam tadi. Tsumma tasilul akhar wa tantashir indahu. Kemudian sampai ke iklim yang kedua, kemudian dari situ tersebar. Jadi misal ya, dari Syam merembus ke arah selatan sampai ke Yaman, ngumpul di sini, kemudian baru tersebar ke seluruh penjuru bumi, atau sebaliknya. Dari Yaman datang ke utara sampai di Syam, berhembus nanti di sana berpusat, kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi dari hembusan angin tersebut. Allah a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.